Halo semua, pada video kali ini kita akan membuat segmen baru di channel ini, yaitu segmen BBM, bahas-bahas mobil di dalam mobil gitu ya. Cukup menarik ya, karena ini konsep udah aku bikin dari cukup lama, tapi ya baru sempat direalisasikan sekarang gitu ya. Nggak tahu juga sih banyak yang suka apa enggak dengan konsep seperti ini. Kita konsepnya kayak ngobrol-ngobrol aja. Kalian juga tentu bisa banget diskusi, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar untuk topik setiap video gitu ya, karena tentunya di setiap video BBM itu akan beda-beda gitu topiknya. Nah, pada video pertama kali ini itu kita akan fokus kepada suka dukanya pakai mobil tua sebagai daily driver gitu, sebagai yang pakai mobilnya tiap hari kemana-mana gitu ya. Karena kita udah pakai mobil ini cukup lama gitu, dari 2019 kita udah pakai, dan sekarang itu 2024, berarti udah 5 tahun. Selain itu juga kita sangat mengandalkan mobil ini karena mobil ini udah kita pakai ke Bali, udah kita pakai ke Tegal, udah pakai udah kemana-mana, dan aman-aman aja so far gitu ya. Jadi ya itulah kenapa kita kayak pengen aja gitu ngebahas mobil, terlebih fokusnya kepada mobil tua gitu ya, gitu. Karena emang kita lebih suka condong ke arah mobil tua dibanding mobil muda. Nggak ada yang salah sama mobil muda, kita juga suka gitu. Kayak HR-V itu bagus, CR-V juga yang terbaru itu bagus. Tapi kalau mobil tua tuh ada sesuatu yang nggak bisa dimiliki oleh mobil-mobil muda gitu, atau mobil baru. Kayak soulnya itu beda aja gitu. Ini cocok-cocokan ya mobil tuh, suka apa enggaknya ya cocok-cocokan. Jadi ya that's why kita lebih suka sama mobil tua gitu. Nah, tapi pada segmen BBM juga gitu ya, bukan cuma kita bakal bahas si mobil ini doang, Suzuki Katana, enggak. Kita juga bakal bahas misalnya fenomena pada dunia permobilan ataupun beberapa hal lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan per mobilan gitu ya. Dan sekarang ini udah jam 5.33, langitnya cukup bagus dan agak gelap karena kaca film kita ini cukup gelap ya di sini gitu. Jadi ya mohon maaf gitu ya, karena ini juga sekalian pembuatan video ini sekalian nganterin kita beli kopi gitu ya, karena gak tau kenapa dari tadi ngantuk banget dan kita memutuskan buat beli kopi. Dan ya udah sekalian aja kita konten mengenai mobil ini dan merealisasikan konten BBM, bahas-bahas mobil. Nah, sekarang kita udah ada di gerbang tol Baros 2 dan kita mau cari kopi di Kota Baru gitu ya. Kota Baru Parahyangan, karena di sana banyak tempat kopi dan di sana jarang tukang parkir gitu. Jadi nyaman aja gitu di sana tuh. Plus kita juga sekali mau isi bensin, ini udah seperempat di SPBU plat kuning gitu ya. Karena mobil ini walaupun mobil tua itu sekarang tidak bisa isi pertalite, ternyata kita baru tahu kalau di Bali kemarin itu masih bisa isi pertalite tapi di limit 200.000. Nah, kalau di sini di Bandung ternyata udah nggak bisa sama sekali untuk isi pertalite kalau tidak ada barcode. Jadi cukup menyedihkan, dan kita udah terlalu males untuk harus bikin barcode, foto-foto mobil dan segala macam. Jadi kayak udahlah gitu, kita isi BBM yang lebih berkualitas aja di SPBU plat kuning gitu ya. Jadi ya udah, kita akan langsung aja gaspol ke Kota Baru, dan kita akan sambil cerita juga nanti ya di tol. Semoga mobil ini di tol nggak terlalu berisik, dan semoga kalian masih bisa dengar suara kita dengan aman ya, karena ya emang mobil ini kalau di tol cukup berisik. Road noise dari mana-mana itu masuk semua, dari luar, dari dalam, retol, door trim semua aja suara ada gitu ya. Cuma ya namanya juga mobil tua gitu, itulah serunya pakai mobil tua gitu, nggak flat doang gitu, ada perut. Nah, mungkin kita bisa bahas dari sukanya dulu kali ya. Sukanya pakai mobil tua itu apa sebagai mobil harian? Pertama-tama kita berasa beda dari yang lain gitu ya, itu sih sukanya. Karena semua orang kayak pada pakai mobil-mobil ya, mobil-mobil baru dan segala macam gitu ya banyaknya. Kalau kita pakai mobil tua tuh berasa beda sendiri aja, dan kita suka dengan sensasi itu gitu ya. Mungkin ada yang nggak suka dengan sensasi itu ya, ini juga hal cukup objektif gitu ya. Jadi ya mungkin setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Nah, selain itu juga kita langsung ke dukanya aja. Jadi kita akan zigzag ke suka duka gitu ya.
Nah, untuk dukanya itu mobil tua itu karena umurnya jadi relatif tidak terlalu nyaman untuk umurnya gitu ya, karena umur, faktor U alias faktor usia gitu. Nih, siapa bilang katanya nggak bisa kenceng, ini kita langsung ke lajur kanan coy gitu, dan nempelin mobil depan yang lambat. Seru loh pakai katana ini, nggak ada serem-serem, yang biasa aja, stabil kok di 90, ini stabil. Ini kecepatan sekarang 90 ya, walaupun berisiknya luar biasa. Plus gardanya juga sekarang lagi kurang oke sih, suara gardan atau di bawah area apa sih namanya itu, area cross join dan segala macem itu cukup berisik, jadi menghasilkan suara dengungan di kecepatan di atas 60 km per jam gitu ya. Kita matiin AC aja supaya mobil bisa lebih ngebut, supaya tarikan lebih ringan. Dan wah, enaknya pakai mobil ini di tol. Oke, tadi agak susah ya, harus agak fokus kalau di tol, especially kalau lagi mau kenceng, karena tadi kayak lagi agak buru-buru supaya nggak keburu gelap kita di parkirannya gitu, karena kita kan masih mau ngomong-ngomong juga kan di parkirannya sana gitu, jadi kayak kita harus agak cepet, dan mobil ini bisa cepet kok, tenang aja. Yang bilang katana nggak bisa cepet mungkin mobilnya kali, bukan katananya, bukan Suzuki Katana yang nggak bisa cepet, cuma mobil tersebutnya yang nggak bisa cepet gitu, karena mobil ini bisa cepet seperti yang kalian lihat tadi gitu ya, dan masih terasa aman-aman aja. Balik lagi, bukti nyatanya ya kita udah pakai ini ke Bali gitu loh, dan kita di tol sebanyak kayak ratusan hingga ribuan kilometer kalau kita hitung secara PP gitu ya, ribuan kilometer di tol dengan kecepatan konstan 100 sampai 140 gitu, aman aja gitu, sangat aman sekali dengan jarak waktu yang cepat itu, seperti itu. Jadi ya mantap banget sih ini mobil, kita cukup suka ya gitu. Nah, mungkin tadi kita kan udah bahas sukanya kan mengenai mobil tua gitu, penggunaan mobil tua di apa tuh namanya di tahun 2024, sukanya. Nah, kita langsung bahas ke dukanya. Mungkin kita bahas 2 atau 3 aja deh suka dukanya gitu ya. Nah, dukanya itu adalah itu mobil tua itu relatif tidak efisien bahan bakar. Ini kita ambil secara garis besar aja, karena umumnya mobil tua itu tidak dibekali dengan teknologi-teknologi canggih seperti misalnya Skyactiv, 2 VVT-i, iVTEC atau apapun itu. Setiap merek punya istilahnya masing-masing, tapi intinya itu adalah teknologi yang bikin mesin menjadi lebih efisien, pembakarannya lebih efisien, dan juga apa tuh namanya, tenaganya jadi lebih keluar dengan teknologi seperti itu. Nah, mobil tua di bawah tahun 95 biasanya umumnya nggak ada yang punya teknologi semacam itu. Jadi maka dari itulah gitu, mobil tua itu relatif lebih boros bahan bakar. Ngomong-ngomong, ini mending ditutup apa dibuka ya? Karena kalau ditutup cukup gelap sekali, tapi kalau dibuka panas dan agak berisik. Jadi mending yang mana? Coba kalian komen di bawah deh. Siapa tahu next episode kita sore-sore lagi, jadi kita bisa implementasikan mending kaca tertutup atau kaca terbuka gitu ya. Nah, kita balik lagi to the topic of the video gitu ya, sukanya lagi gitu ya, karena kita udah bahas suka, duka, sekarang suka lagi. Sukanya itu adalah kalau kalian lagi pengen belajar mobil, belajar dalam artian kayak ngoprek gitu ya, mobil tua itu adalah starter yang sangat bagus gitu ya. Kenapa? Karena mobil tua itu simple. Ambil contoh lah mobil ini, F10A mesinnya bener-bener simple banget coy gitu, kayak kalau mau dibongkar sendiri pun kalau udah paham istilahnya kita pasti bisa gitu. Nah, jadi kayak kalau kita pengen tahu komponen-komponen mobil dan segala macam, belajar dari sini tuh enak banget, karena kita sendiri juga baru belajar gitu ya.
emang kita dari kecil suka mobil gitu ya, tapi nggak pernah yang in depth kayak ngerti kayak transfer case itu fungsinya buat apa, atau misalnya kayak drive shaft itu di mana, atau kayak cross joint itu ngapain gitu, yang kayak gitu-gitu kita nggak tahu. Dan sekarang karena kadang-kadang kita sering ke bengkel dan juga kita liatin gitu ya, kita tanya-tanya orang bengkelnya, jadi itu juga sebuah pembelajaran yang seru gitu buat yang mau belajar mengenai mobil-mobil gitu ya. Jadi pakai mobil itu juga menurutku lebih optimal, karena mobil-mobil sekarang juga mesinnya apalagi yang udah canggih-canggih banget gitu ya. Let's say mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil yang kalau Jepangnya Mazda, itu kata bengkel juga susah diopreknya gitu, diutak-atiknya susah, karena memang mereka udah sempurna dari lahir gitu. Jadi kayak that's why kenapa mobil-mobil kayak gitu tuh gak begitu oke lah buat di utak-atik gitu ya, karena memang jujur aja mereka udah bagus dari lahir coy, mau diapain lagi begitu ya. Jadi ya seperti itulah untuk sukanya. Kita balik lagi ke dukanya ini menarik nih. Apalagi yang anak muda gitu ya, anak muda sedang mencari cewek, ini menarik sih karena banyak cewek yang kita temuin gitu ya, ini based on experience nih, kayak nggak suka gitu dengan kita pakai mobil tua as a daily gitu, kayak jemput-jemput mereka atau segala macam gitu. Tapi ada satu poin menarik, yaitu kita juga kemarin sempat tinggal di Bali kan selama 1 bulan, dan kita banyak banget dapat teman baru dan kenalan baru dan segala macam gitu. Kita juga sempat jemput beberapa cewek dan orang Jerman, cewek Jerman, cewek dari Swiss, dari Belgia gitu. Mereka tuh malah suka gitu sama mobil kayak gini. Yang di Indonesia itu malah kayak kurang suka gitu. Mereka nganggapnya ini kayak jelek atau apa ya. Balik lagi, itu pendapat masing-masing dan gak ada yang salah, gak ada yang benar gitu ya. Cuma ya itu adalah sebuah fakta menarik. Tapi gak semua cewek juga nggak suka loh sama mobil tua gitu. Ada juga cewek yang suka sama mobil tua kok, ada gitu. Jadi ya jangan ambil omongan kita cara ini apa namanya, kayak cara mentah-mentah gitu. Kopi float aja, ada Ya, tambahan lain? itu aja. Makasih. Mobil depan lewatin aja kak ya. Oke, siap. Oke, kita sudah selesai untuk memesan kopi. Nah, jadi sukanya lagi ya. Tadi kalau nggak salah duka kan, udah ke duka, terus suka lagi. Mungkin ini yang terakhir ya, suka duka yang terakhir. Suka yang terakhir itu apa ya? Sebenarnya banyak banget sih yang kita suka dari penggunaan mobil tua ini. Cuma ya tadi udah eye catching, jadi center of attention, terus reliable juga. Apalagi ya suka dukanya? Mungkin kayak itu lebih cocok aja sama diri kita gitu ya, karena balik lagi ya, mobil tuh pastinya cocok-cocokan gitu. Kayak ini door trim berisik ya, kacanya sih. Nah, mobil tuh cocok-cocokan gitu, kayak ada orang yang cocok sama mobil A, ada yang cocok sama mobil B, ada yang cocok sama mobil tua, ada yang cocok sama mobil muda, ada yang cocok sama SUV, ada yang cocok sama sedan. Jadi ya tergantung aura orangnya dan emang orangnya sukanya apa gitu. Nah, kalau kita menemukan in general kita suka dengan kebanyakan mobil tua, dan kalau misalnya pun bukan Jimny atau Katana gitu ya, kayak kita tetap suka juga dengan cukup sangat suka juga dengan mobil tua lainnya gitu, karena ya kita merasa cocok aja dengan si mobil tua ini gitu ya, kategori mobil tua ini gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi aja ke dukanya, karena kita tadi udah sebutin sukanya, yang itu juga tentunya tiap orang bisa beda-beda ya. Nah, kalau misalnya dukanya yang terakhir itu mungkin bisa kita bilang kayak nggak bisa dipungkiri, mobil tua itu lebih rentan rusak, nggak bisa dipungkiri untuk mobil apapun ya. Tapi kebetulan karena kita mobilnya Suzuki Katana, yang dimana itu juga udah terkenal sangat bandel sekali, jarang rusak dan segala macam, dan memang faktanya mobil ini jarang rusak, nggak pernah mogok di jalan. Jadi ya itu tentunya tergantung pengalaman pribadi masing-masing. Kalau misalnya mobil tua juga kan ada yang rewel kan gitu, wah itu capek sih, pakai mobil tua yang rewel itu capek banget, pasti sering bolak-balik bengkel dan pasti bikin trauma kalau yang nggak menikmati prosesnya. Tapi mobil muda juga bukan nggak bisa rusak ya, misalnya mobil muda yang umur 5 tahun 6 tahun misalnya, bukannya tidak mungkin untuk rusak, tapi memang mereka relatif
lebih tidak rawan untuk rusak, karena ya balik lagi usianya cuma 5 tahun 6 tahun. Kalau mobil tua yang kita maksud ya 20 tahun 30 tahun, seperti ini mobil 30 tahun gitu ya. Jadi segitu aja video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, boleh banget disampaikan di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode BBM selanjutnya.